Terima kasih sudah klik. Kasus kisah nyata kali ini datang dari Temanggung. Untuk kalian, ayo simak kasusnya buat pembelajaran bagi kita semua, agar di lain waktu kita tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Hai, aku Umam dan aku akan memberikan informasinya. Karena takut beberapa pihak yang kurang setuju dengan penyebutan namanya, maka nama kita samarkan. Oke? Kita masuk ke kasusnya. AMS atau kita samarkan sebagai Ronald, seorang pria umur 41 tahun, tinggal di wilayah Candiroto, Temanggung. Di umur segitu seharusnya pikirannya sudah matang dalam melakukan segala hal, karena banyak pengalaman hidup yang telah ia lalui seharusnya ya. Namun mungkin karena tekanan ekonomi atau lain hal, ia berpikir untuk mencuri uang tetangganya. Si Ronald tahu kalau ada tetangganya yang merupakan salah satu warga yang berkecukupan, sebut saja Pak Kaji. Selain ia adalah kakek-kakek umur 73 tahun, bayangkan saja kalian, kakek umur segitu biasanya sesehat-sehatnya pasti sudah mulai berkurang drastis kebugarannya, menjadi mangsa yang cukup empuk. Apalagi ia dikenal memiliki tanah yang sangat luas. Terlebih lagi ia mendengar bahwa Pak Kaji kadang menyimpan uang di kandang kambingnya. Ya, di kandang kambingnya. Mungkin kita sependapat bila ada orang yang menyimpan di kandang kambingnya, berarti itu kurang terjaga ya kan? Pasti ada peluang untuk pencurian di situ. Maka dari itu si Ronald pun tergoda. Pada Senin tanggal 23 September sekitar pukul 6 sore, Ronald mulai melakukan aksinya. Dengan mengendarai motor Yamaha miliknya, ia berangkat ke kandang kambing lewat depan rumah Pak Kaji. Ia memarkirkan motornya. Ronald pun masuk ke kandang kambing milik Pak Haji. Ronald mencari-cari uang sesuai kabar yang beredar. Di sisi lain juga ia terburu-buru takut ketahuan, karena kalian tahu kan, misal kalian tidak terbiasa dalam sesuatu, misal maling ini ya, tiba-tiba mencoba untuk maling, pasti ada kultur shock yang ini dirasakan oleh maling. Yang ia rasakan jantung berdebar-debar, terburu-buru dan ceroboh takut ketahuan. Tanpa disadari di belakangnya ada yang tanya, "Siapa kamu?" Lalu tiba-tiba Ronald menengok ke sumber suara. Ternyata ada pria yang membawa palu martil yang siap untuk menyerang. Karena Ronald dalam melakukan aksinya sekitar pukul 6 sore, kalian yang orang desa pasti tahulah, jam segitu apalagi di desa kadang ada yang masih di kandang atau bahkan ada yang lagi pulang dari sawah. Kadang juga jam segitu biasanya ada alarm khusus dari hewan peliharaannya, seperti suara gitu tuh. Biasanya kalau di desa ada yang bilang, wah udah si saru temen jam semene muni. Berisik kambingnya, gaduh di malam hari, tidak pada tempatnya, apalagi maghrib itu. Kadang sering dicek, kadang kemasukan apa gimana, ada yang sakit, kadang pasti ada kode dari kambingnya. Begitu pula Pak Kaji, ia mendengar suara kambingnya yang berisik. Ia pun mencoba mengecek di kandangnya sendiri. Ia melihat sekelebat bayangan orang. Ia pun semakin mendekat. Dicek kok sepertinya memang ada orang. Pas sampai di kandangnya ternyata memang ada seorang yang sedang mencari-cari sesuatu. Dan yang terjadi selanjutnya,
pada Minggu 29 September pagi atau 4 hari setelah kejadian malam itu di desa Kenteng Sari, Kecamatan Candiroto, Temanggung, ditemukan jenazah tertimbun pupuk kandang. Dan setelah itu polisi pun banyak hadir di situ dan menginvestigasi tempat itu. Tak selang lama dari penemuan tubuh tersebut, polisi berhasil mengamankan pelaku yang sedang makan siang di rumah makan. Seperti tanpa dosa ini pembunuh. Dan setelah masuk ruang interogasi, semua fakta terungkap yang terjadi di malam itu. Ronald dipergoki Pak Kaji. Pak Kaji pun melayangkan palunya yang berhasil ditangkis oleh Ronald, dan terjadi perkelahian yang cukup hebat. Namun karena Ronald yang berumur 41 tahun, yang lebih muda notabene dari Pak Kaji yang berumur sekitar 74 tahun, yang pasti tenaga dari kakek umur 74 tahun pasti kalah. Palunya pun berhasil diambil oleh Ronald. Kemudian Ronald sudah panik dan takut ketahuan banyak orang. Ia pun harus segera mengeksekusi Pak Kaji agar tidak berteriak-teriak. Ia mengeksekusi Pak Kaji dengan 3 kali pukulan dengan palunya. Pak Kaji pun kemudian jatuh tergeletak dan Ronald yang panik langsung meninggalkan Pak Kaji di lokasi. Ia pulang ke rumahnya langsung tidur. Dan paginya Ronald sempat kembali ke lokasi untuk mengecek kondisi Pak Kaji, yang pastinya Pak Kaji sudah meninggal. Ronald datang dan melihat Pak Kaji yang sudah tidak bernyawa di kandang. Kemudian Ronald mengambil cangkul untuk meratakan tumpukan lemih dan jerami dengan maksud untuk menguburkan korban dengan tumpukan jerami di kandang kambing. Selesai menguburkan Pak Kaji, pelaku meninggalkan kandang kambing. Selain mengecek kondisi Pak Kaji, pelaku juga membawa kabur seekor kambing yang dijual oleh pelaku dengan harga 500.000. Sungguh tidak sebanding menghilangkan nyawa orang. Ia cuma dapat 500.000 anjing. Uang nyawa seharusnya memang gak sebanding dengan uang berapapun. Tapi ini di luar logika. Setelah menjual kambing, ia kembali ke rumah Pak Kaji pada hari Rabu. Pelaku mengetahui di rumah korban memiliki CCTV dan memasuki rumah dengan cara memanjat dengan tangga lipat. Si Ronald mengambil DVR atau digital video recorder, atau ya dipermudahnya sebagai memori mungkin ya. Ronald menuju kamar Pak Kaji lalu menyongkel CCTV-nya. Ia berusaha menghilangkan barang bukti seperti para pembuat kejahatan lainnya. Untuk mengamankan dirinya, ia menghilangkan barang bukti. Ia buang ke waduk. Memang jadi dari ini pelajaran apa yang bisa kita petik? Lebih baik jangan nyolong dah. Jangan nyolong dah. Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini, yang pertama, kalian jangan melawan hukum ya. Yang gimana pun melawan hukum nanti bisa jadi kayak bola salju. Untuk menutupi kesalahan pertama, ia malah masuk ke kesalahan selanjutnya yang bahkan lebih rumit. Jika si ini Ronald itu mencuri dan langsung meminta maaf, saya rasa memang bisa dipenjara, atau mungkin jika ia mengakui kesalahannya yang secara keluargaan mungkin bisa sih. Cuman kalau sudah sampai membunuh ini udah susah. Ya, terima kasih telah menyimak dan jangan lupa subscribe.